Oke, baik. Selamat siang Tante Giani. Ya, perkenalkan kami dari kampus UIN Salatiga memiliki tugas yaitu program studi psikologi Islam mata kuliah kesehatan mental, yaitu memberikan wawancara kepada panti asuhan, dan kami sudah mendiskusikan bersama bahwasanya kami mewawancarai Tante Giani sebagai pengasuh Yayasan Sumber Kasih Ambarawa seperti itu. Ya, mungkin langsung saja Tante, untuk beberapa pertanyaan nanti akan kami sampaikan. Minta tolong Tante bisa menjawabnya. Nah, gitu ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kapan Yayasan Sumber Kasih ini bisa berdiri seperti ini dan apakah ada sejarahnya gitu, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mas Nizam dan terima kasih juga kakak-kakak untuk kehadirannya ke tempat ini. Sejarah kalau ditanya, saya Giani, bahwa saya kebetulan didaulat atau dimandat untuk menjadi ketua dari Panti Asuhan Sumber Kasih dan sekaligus menjadi pengasuh bagi anak-anak. Panti ini tidak banyak, sekitar 12 anak. Seperti itu, kami mulai yang pertama, saya adalah generasi yang kedua, jadi mulai dari 22 anak. Kemudian kalau dilihat sejarah, panti ini berdiri sekitar bulan Desember di tahun 2003. Jadi 2003 pertama kali. Sejarahnya adalah, maaf ya, karena ini memang punya gereja, jadi ibu-ibu di gereja itu atau gereja itu punya sebuah kerinduan untuk membantu anak-anak yang kepingin sekolah. Nah, dari situ maka jemaat meminjami rumah yang ada di Losari yang sekarang Cahaya Lampu. Itu di situ pertama kali panti kami ada dengan beberapa anak-anak dari bukan dari anggota gereja saja, tapi pokoknya siapa saja yang kepingin sekolah. Jadi tidak hanya tinggal di panti, tapi bisa memberi beasiswa dari orang-orang di luar seperti itu. Nah, setelah itu dimulai dari berdiri, kemudian kami berpindah-pindah, dan mungkin kami sudah hampir 20 tahun kami ada di rumah ini ya, rumah dari kecil seperti itu. Nah, generasi yang kedua, yang pertama itu selesai, kemudian Tante masuk mulai dari generasi yang kedua. Generasi yang kedua, kami kalau dulu kami hanya membantu anak-anak mau SMP, SMA begitu, jadi besar, anak-anak besar. Tapi setelah Tante masuk, yayasan memulai sebuah keputusan bahwa kami mulai dari kecil, jadi anak yang baru lahir atau minimal sebelum TK. Jadi kami masuk itu sekitar dulu masih yang tahu 22 anak yang kecil-kecil begitu. Nah, kemudian kami berdiri sampai sekitar tahun 2016. Panti ini dirubah, dulu rumah biasa, kemudian dirubah seperti ini begitu. Nah, dari kecil itu, dari pada waktu sejarahnya berdiri itu, maaf, kami memang tidak punya sponsor. Jadi kami tidak boleh mencari donatur, kami tidak boleh mencari sumbangan. Nah, dari itu adalah bagaimana pembiayaannya kok bisa, karena maaf ya, besar pasti, karena dengan 22 anak itu, dengan maaf, kami semuanya sekolah di sekolah swasta yang berbayar begitu. Nah, yang pertama adalah pengurus itu iuran wajib setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah dari wanita-wanita di gereja itu punya catering. Punya catering. Dari catering itu, dari keuntungannya semuanya untuk pembiayaan operasional panti. Ya, bukan merasa bahwa, maaf ya, bukan merasa bahwa kok kenapa sih kok nggak mencari sumbangan, nggak mencari donatur seperti itu. Memang setiap panti punya manajemen sendiri-sendiri dan punya komitmen sendiri-sendiri. Tetapi kami punya komitmen bahwa janganlah meminta sumbangan, tetapi bukan berarti kalau ada orang datang kami tolak, enggak boleh kan gitu. Tapi kalau ada orang datang memberi, kami akan menerimanya, tetapi kami tidak boleh mengajukan permintaan. Begitu. Jadi hanya menerima. Kalau yang datang memberi persembahan apapun, kalau kami ya, sedekah apapun kami akan terima, tetapi kami tidak boleh meminta. Jadi sejarahnya seperti itu sampai hari ini. Dan kami sesuai dengan perjanjian bahwa kami hanya membantu anak-anak tamat SMA.
Jadi setelah tamat SMA, anak-anak itu punya hak untuk menentukan pilihan, gitu kan? Karena mereka usianya sudah dewasa, gitu kan? Paling tidak 17-18 sudah mereka punya hak untuk menentukan pilihan. Nah, kalau seandainya, kenapa kok Kak Nizam, kenapa kok adik-adik pada kuliah nih, gitu. Nah, salah satu adalah paling tidak saya berpikir bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi setelah anak itu SMA, saya akan bertanya kepada mereka, mau lanjut kuliah atau tidak, atau mau kemana, mau kerja atau mau kemana. Kami sangat menghargai itu. Jadi setiap anak punya hak untuk menentukan itu, gitu kan. Nah, kalau anak-anak mau keluar meninggalkan panti ini, saya akan katakan, oh ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau anak itu masih berkata, tante aku mau kuliah, kalau mau kuliah saya akan bertanya itu ketika mereka mulai SMP, mau kuliah enggak? Karena prepare-nya kan nggak bisa ujuk-ujuk kuliah gitu, enggak kan. Jadi mulai SMP itu saya sudah mulai harus tanya, mau kuliah enggak? Kalau mau kuliah, SMA masuk, mereka sudah harus tahu kuliah apa, jurusannya apa, kemudian dananya dari mana. Karena kan panti sudah selesai, dananya dari mana. Nah, di SMA itu tante mengajarkan, kalau ingat ya, SMA bukan fase yang nyaman, enak, senang-senang, tapi fase terberat bagi mereka, karena mereka akan menentukan jalan hidup mereka, gitu kan. Jadi itu fase yang, ingat, bukan bermain, bukan jalan-jalan, bukan pacaran, tapi menentukan jalan hidup mereka. Jadi kelas 1 SMA saya akan bertanya, mau kemana nih? Kelas 2 SMA mereka sudah final, mau ngapain? Ya mau sini kuliah di UKSW, di mana itu sudah final. Nah, kelas 3 masuk sudah mendaftar, karena semuanya harus melalui beasiswa. Karena kalau tidak beasiswa kami tidak bisa seperti itu. Jadi kenapa saya katakan kalau mereka bisa kuliah itu kemurahan, perpanjangan kemurahan Tuhan, gitu kan? Gitu. Jadi kami hanya bisa membantu. Jadi itu sejarahnya, Kak, untuk berdirinya itu sampai langsung sampai hari ini. Gitu. Kalau untuk perkembangannya dari dulu itu sampai sekarang itu gimana? Perkembangan anak-anak atau perkembangan pantinya? Kalau perkembangan pantinya memang mungkin tidak terlalu kelihatan yang panti sepertinya wow gitu ya, yang dalam arti kami akan menampung banyak anak begitu, karena seperti tadi kami tidak punya sponsor. Jadi pengurus itu bekerja keras untuk membiayai operasional ini, begitu kan. Jadi kami memang tidak bisa terima anak banyak yuk masuk, tidak. Kami membatasi dulu, apalagi sekarang kayak kami itu sedang mengalami sebuah boleh dikatakan sebuah pergolakan, atau bukan pergolakan ya, pergumulan. Ini panti mau lanjut atau tidak, gitu kan. Kenapa? Karena pastikan secara ekonomi kami harus berjuang. Kemudian yang kedua, saya sendiri, jujur saya sendiri, gitu kan. Nah, saya butuh partner, saya butuh teman. Tetapi mencari teman yang punya hati di panti itu kan tidak gampang. Kalau cuma mau ngepel, masak, nyuci itu gampang. Tapi tujuan panti itu kan tidak itu. Tidak hanya itu gitu. Itu kan hanya kayak seperti apa ya? Seperti memperlengkapi. Tetapi kan tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah, maaf, semua anak yang datang dari panti, yang datang ke panti pasti punya kesehatan mental yang tidak baik. Iya kan? Mereka jujur saja, mereka secara kasar terbuang, ditolak, tidak diinginkan, begitu kan? Nah, pasti kesehatan mentalnya kan tidak baik. Nah, tujuan panti ini adalah bagaimana dari hal yang tidak baik mereka bisa menjadi baik. Tujuannya kan begitu. Nah, dengan kenyataan seperti itu, dengan keadaan sekarang, jadi yang sekarang sedang dibangun Tante adalah bagaimana menyelesaikan generasi yang kedua ini. Kalau tujuan Tante ya, mereka bisa kuliah semua, minimal bisa sarjana, minimal ya sarjana S1 begitu. Kalau S2 itu juga kemurahan yang lain begitu, kemurahan yang lain. Itu buat Tante itu sebuah perkembangan ya Kak ya. Karena kan dulu cuma tamat SMA dan sekarang sudah kuliah. Dan maaf kalau bukan sombong, tapi kami menceritakan bagaimana perjalanan kuliah mereka. Bukan cuma, maaf ya, bukan kuliah yang asal kuliah saja. Tapi kakak yang paling besar itu kuliah terima di BINUS Jakarta dengan beasiswa. Kemudian adiknya lagi dia terima di kuliah bahasa Inggris di Jawa Timur, Kak Dian itu kakaknya Kak Catur.
mungkin Kak Nizam karena di atas ya. Kemudian ada satu lagi yang mungkin anak tante itu diterima di UPH. Kemudian Tuta itu sama Sherly diterima di Presiden University Cikarang. Tuta itu mengambil pendidikan internasional. Karena memang di sana kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Ya seperti itu. Dan kemudian kalau Rizal ini Nizam, yang satunya Rizal. Itu di Undip, dia SNBT ya. Pokoknya yang pada waktu itu nggak tahu bahasanya apa. Sekarang masih semester 8 kalau nggak salah. Kemudian Catur di UKSW, kemudian Nika juga di UKSW, kemudian ada Nathan itu di Stikes Elizabeth, sama Dista juga di Stikes Elizabeth, Nando itu sama Lili itu ada di Turis dan Pariwisata di Tawangmangu. Jadi bukan bukan maaf, kami tidak merendahkan universitas, tapi mereka bisa tembus di universitas terbaik di versi mereka gitu. Jadi itu satu perkembangan buat saya, buat kami begitu, dari kami yang notabene apa sih begitu ya, apa sih, tapi saya selalu katakan tadi kalau ingat ya, SMA adalah fase terberat. Kamu harus menentukan tujuan hidupnya. Jadi mereka harus ketemu dulu tujuan hidupnya apa, itu ketika mereka SMP dan SMA mereka sih tinggal menjalani saja. Begitu. Jadi udah kelihatan dari perkembangan anak-anaknya gitu ya. Jadi perkembangannya bukan kalau secara fisik, Mas Nizam pasti tahu dari kami dulu, maaf kami rumah biasa begitu. Kemudian kami juga membangun panti ini, kami nggak boleh cari sumbangan. Jadi maaf ya, kami tidak mencari sumbangan. Memang Bunda atau Tante Im itu untuk memulai pembangunan ini beliau menjual rumahnya untuk fondasi rumah ini. Tapi setelah ini panti ini dibangun, saya juga nggak tahu Mas dananya dari mana. Hampir 1 miliar kami membangun ini. Begitu kan, karena ini lantai 3, jadi lantai 2 untuk anak-anak tidur, bermain dan belajar, lantai 3 itu bermain kosong sama jemuran. Begitu. Jadi kalau ditanya, karena memang saya bukan pemilik yayasan atau ketua yayasan, tapi panti ini dibangun ya seperti tadi, pengurus iuran, kemudian kalau ada orang datang memberi kami terima, tapi kami sama sekali tidak boleh mencari donatur itu. Dan jadi perkembangannya secara fisik kami juga mengalami sebuah perkembangan, tetapi di dalamnya juga saya berpikir bahwa itu perkembangan yang buat kami luar biasa. Begitu. Jadi anak yang hanya SMA, kemudian mereka semua hampir bisa kuliah, dan di kuliah yang cukup luar biasa buat saya. Dan kalau saya melihat, saya bukan menyampaikan ini bahwa IP mereka juga bukan kacang-kacangan. Tuta itu bisa IP-nya 4, Kak Catur itu IP-nya 4, Mika 39,5 di UKSW, Nathan itu 38,5. Jadi mereka bisa sampai di situ, itu kan sebuah pencapaian begitu, karena memang dari dasar sekali Tante memberikan dasar pendidikan. Yang pertama adalah ingat ya, jangan mau direndahkan karena kamu anak panti. Yang pertama harus punya integritas. Itu dari kecil mereka. Jadi anak baik aja dulu. Kalau anak kecil kan bahasanya begitu. Jadi anak baik aja dulu. Kemudian yang kedua harus jadi anak pintar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan anak yang bodoh. Tidak ada. Kalau tahu Tante ya, kita lebih tahu, nggak ada. Yang bodoh tuh nggak ada, yang malas banyak. Gitu kan. Jadi kadang orang tidak masuk logikanya, mereka malas tapi maunya pintar. Padahal itu kan tidak mungkin. Nah itu yang Tante sampaikan dari ketika mereka masih kecil. Rasanya seperti kok kemaki banget sih, kok kemayu banget sih, nggak boleh jangan direndahkan jadi anak panti gitu kan. Itu dasar yang istilahnya saya tekankan di rumah. Dan tidak boleh dipamerkan, katakan di luar gitu kan, tapi buktikan bahwa kamu itu punya value, kamu itu punya nilai. Karena maaf, untuk bisa sekolah di Lentera mahal. Uang SPP-nya sekitar 400.000 per anak, gitu kan. Uang pangkalnya 4 jutaan, begitu kan, dan belum operasional yang lain. Mereka bisa masuk harus dengan jalur prestasi. Jadi semua anak-anak adik-adik itu masuk SMP, kalau SD kan nggak pakai ya, SMP, SMA semuanya dengan jalur prestasi.
supaya bisa masuk di sekolah-sekolah yang buat tante sekolah yang bukan baik sih ya, tapi yang seirama dengan kita, gitu kan? Karena kan di rumah dan di sekolah kan harus saling memperlengkapi ya, supaya tujuannya itu kan sampai. Jadi begitu Kak. Jadi itu adalah perkembangan yang terjadi buat kami, begitu Kak. Jadi dari secara fisik juga kami juga berkembang, secara di dalamnya kami juga berkembang, walaupun mungkin tidak seindah panti yang lain, tapi buat kami sudah merasa bahwa it's keren kok. Saya sampaikan sama anak-anak, kalian luar biasa. Karena tante saja tidak sampai segitu. Tante tidak sampai segitu karena mereka berjuang untuk cari beasiswa kan tidak mudah. Bagaimana pejuang kakak-kakak yang dulu pasti sebelumnya pernah mencari berjuang beasiswa itu kan tidak mudah. Dan pasti membutuhkan darah dan air mata, bergumul bukan hanya lewat jalur langit, tetapi juga bagaimana kerja kerasnya gitu kan. Jadi kenapa kalau Mas Nizam tahu kenapa anak-anak gak pernah main keluar nongkrong begitu, karena saya nanti kalau kamu sudah sukses kamu punya waktu, tapi sekarang sampai pada tujuan hidup itu, yaitu minimal menjadi sarjana di versi mereka masing-masing. Sampai mereka bisa kuliah, saya cuma bilang sama Kak, kamu dapat beasiswa bukan karena kamu anak panti asuhan, karena kan Kak kasihan loh anak panti asuhan begitu kan, tapi kamu punya nilai bahwa yang memberi beasiswa bersyukur bisa memberi kamu yang terbaik. Jadi begitu, jadi saya sampaikan begitu. Jadi ketika mereka tiap semester kirimkan nilai ke tante gitu, tante ini IP semester ini gitu kan, tante cuma oke, it's okay. Terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini. Kalian keren dan kalian hebat. Buat tante begitu. Jadi kakak boleh simpulkan perkembangan gimana tapi cerita yang saya sampaikan begitu. Jadi di sini kan ada program pembelajaran gitu kan. Nah, terus bagaimana program pembelajaran yang diterapkan di panti asuhan ini, Tante? Belajar itu yang pertama, anak-anak kalau kami punya waktu belajar itu sore Kak. Jadi pulang sekolah mereka mandi, kemudian belajar. Kalau biasanya jam 4 sore, jam 4 sore itu mereka belajar. Kalau mereka masih di studi yang kayak SD, SMP kan masih waktunya pasti ya. Tapi kalau sudah SMA dan kuliah kadang kan masih turun naiknya, waktunya, ritmenya kan kadang sudah tidak terkontrol begitu. Tapi kalau yang masih kecil jam 4 sampai jam 6 itu waktunya mereka belajar. Nah, selama dari kelas TK sampai kelas 4 SD, tante akan selalu ada pada waktu mereka belajar. Jadi tante akan selalu dampingi mereka belajar. Sampai tante itu orangnya perfeksionis. Jangan kamu sampai bilang bisa kalau nilainya tidak 100. Ngeri ya. Jadi begini, kalau sudah selesai sudah, oke, gitu kan? Oke, nggak apa-apa. Tapi tante akan lihat nilainya besok. Loh, kalau sudah selesai berarti sudah menguasai semua. Nah itu tante tanamkan ketika dari mereka TK sampai mereka kelas 4 SD. Setelah kelas 4 SD, saya akan lepas mereka. Saya tidak sama sekali tidak mengikuti perjalanan. Kalau seandainya mereka butuh dalam arti tante ini nggak bisa, mama ini nggak bisa apa, saya akan ada. Tetapi saya tidak ada, maksudnya tidak menungguin mereka secara full. Tapi kalau dari TK SD sampai kelas 4 SD saya selalu ada di situ. Tapi kalau sekarang saya adanya sambil setrika, sambil lipat baju. Bahkan yang Emily kelas 4 saya sudah tidak mendampingi. Jadi sudah belum ini belum selesai. Seperti itu. Jadi begitu kelas 4 saya mulai lepas, kelas 5 SMP saya sudah tidak mengcover mereka belajar. Karena saya berpikir bahwa dari TK sampai kelas 4 sekitar 6 tahun waktu mereka bersama saya itu akan membentuk sebuah karakter cara mereka belajar. Dan ketika mereka melakukan itu saya berpikir dan saya percaya bahwa mereka akan menjadi di fase menjadi bukan harus yang menjadi yang terbaik di angkatan mereka, tetapi tidak bisa minimal lah bisa 5 besar masuk. Begitu, bisa 5 besar, kecuali ada satu anak yang memang dia memang SDM-nya tidak baik-baik saja. Maaf, kelas 5 dititipkan di sini sekitar 6 tahun dia menghitung jari aja tidak bisa. Jadi kan otomatis tertinggal kan. Nah, saya tidak menuntut dia harus sempurna juga. Enggak.
gitu kan. Dalam arti saya tidak harus semuanya 100-nya tante, enggak. Saya juga harus masuk saya, maaf ya, ini Iya, anak saya enggak belum apa. sekolah. Tante mengenal mereka, jadi saya tahu batas kemampuan mereka itu sejauh mana. Begitu, saya kenal satu-satu. Saya akan bertanya kepada mereka, kalau kenapa nilainya 8? Karena sebenarnya kamu bisa 100. Seperti itu. Tetapi ada anak yang cuma KKM saja selesai, nggak masalah. It's okay, good job. Elisa itu maaf di bawah. Dia selesai nilainya KKM saja, saya cuma bilang, oke, gak apa-apa. Tapi mereka ini enggak. Karena saya dampingi mereka bahwa kemampuanmu tuh segini. Gitu. Jadi mereka harus kenal dulu kemampuan mereka. Gitu kan? Karena dari kecil kan, jadi kemampuanku tuh di mana. Tapi kalau Abed itu sempurna. Gitu kan? Dia memang punya kelemahan fisik, tetapi otaknya bagus. Abed itu lupus. Kayak autoimun. Jadi tubuhnya, fisiknya tidak seperti yang lain, tetapi dia dikaruniai otak yang seperti itu. Emily itu sempurna, gitu kan. Jadi dia belajar walaupun kita nggak pernah tahu latar belakang, tapi saya tahu lu walaupun kadang-kadang bilang begini, kok nilainya 75, dia jawabnya sederhana, tidak semua harus 100 mama. Kalahkan saya, it's okay, gitu kan, it's okay. Tapi saya jadi paham bahwa kemampuan kamu itu di mana, begitu Pak. Jadi saya mempelajari kemampuanmu di mana dan saya mencoba menyampaikan, kakak itu kemampuannya segini, begitu. Jadi saya coba mereka mengenal kemampuan mereka. Jadi kalau Mika itu memang sempurna dari kecil. Jadi dia bisa mewakili siswa berprestasi di Ambarawa juara 1 di Lentera, bisa karya Impian Remaja juara 1. Dia kan sudah kelihatan menonjol dari kecil gitu kan. Nah ketika dia cuma punya IP 3,9 setengah gitu kan, dia bilang harusnya 4, ini kenapa AB 1 gitu kan. Itu karena memang dia dari kecil begitu. Tetapi kayak Elisa, kamu lulus, saya nangis. Ini kan lulus SMP dia, saya udah nangis. Kenapa? Perjalanan yang tidak mudah untuk dia bisa lulus, KKM-nya selesai. KKM selesai aja, begitu. Jadi saya tidak patok rata harus begitu, enggak. Saya tahu karena mereka kebetulan kan dari lahir sama saya, jadi kan saya tahu batas kemampuan mereka. Jadi cara belajarnya begitu. Setelah kuliah mah mau tidur jam berapa terserah, karena mereka sudah tahu. Dan biasanya di proses belajar itu setelah belajar jam 6 itu, kalau yang SMP SMA silakan lanjutkan sendiri. Jadi kan mereka sudah tahu bahwa aku kurang belajar nih, jadi saya harus belajar lagi. Tapi kalau sudah selesai ya udah selesai. Jam 9 malam kita harus tidur. Untuk yang masih di SMA ke bawah. Kalau yang kuliah mereka sudah punya jamnya sendiri-sendiri. Jadi kita juga tidak, kakak itu belum tidur, enggak. Mereka sudah tahu. Ke tante paling bilang seperti ini, tante nanti aku lembur ya. Sampai jam berapa kira-kira kak? Mungkin jam setengah 12, jam 12, atau enggak sampai selesainya tante. Ya sudah, saya tinggal tidur. Mereka tinggal matikan lampu, matikan wifi semua. Mereka ke kamar mereka masing-masing, dan saat pagi saya hanya membangunkan mereka untuk kita berdoa pagi bersama. Itu proses belajarnya. Terus apakah ada program khusus nih tante yang fokus pada rehabilitasi kesehatan mental gitu? Enggak. Jadi saya tidak tahu banyak psikologi ya Kak, karena saya hanya belajar psikologi ketika saya ada di sekolah teologi ya. Jadi kan teologinya dasar banget gitu kan, jadi dasar banget. Kami memang punya namanya kayak perlindungan anak begitu, di gereja. Nah, beliaunya akan datang secara berkala, tapi itu kan programnya gereja, bukan program panti ya. Secara berkala, ya maksudnya bukan hanya bukan hanya secara rutin datang secara sebulan sekali, secara seperti ini, enggak. Tetapi yang inti dari yang saya mau sampaikan, bagaimana untuk menjaga kesehatan mental yang saya tahu begitu. Yang saya tahu yang pertama adalah yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak. Seperti tadi saya sampaikan, semua anak yang datang ke panti mentalnya tidak baik-baik saja, disadari atau tidak disadari, karena mereka dari kecil kan. Kalau udah gede SMA kan kelihatan ini mentalnya kayaknya lagi nggak baik-baik nih, tapi kalau dari kecil kan nggak kelihatan, karena mereka juga tidak punya pilihan untuk mereka taruh di sini, bener kan? Karena orang tua
tua mereka kadang maaf ya egois kan, taruh sudah selesai. Mereka nggak peduli lagi bagaimana perkembangan kan nggak ada. Dan hampir mungkin Mas Nizam juga tahu bahwa tidak ada orang tua yang konfirmasi datang ke sini tanya anaknya, enggak. Lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab, dan kadang maaf tanggung jawab lepas pergi, mereka hidup dengan dunia mereka sendiri. Ketika anak-anak itu sedikit bermasalah kan saya akan mencoba konfirmasi dengan orang tua. Mereka pasti akan menyalahkan saya. Kenapa begitu di bawah asuhan Bu Giani? Nah, itu indahnya saya. Indahnya saya begitu. Nah, untuk menjaga dan bukan hanya menjaga, tapi juga memulihkan kesehatan mental mereka. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengajari tentang nilai-nilai iman yang benar. Itu yang pertama. Saya berpikir bahwa di dalam agama apapun itu kan yang pertama. Jadi mengenalkan memperkenalkan iman yang benar dengan cara begini. Dengan cara memperkenalkan iman yang benar adalah yang pertama pasti mengenal Tuhan kita dengan cara yang dimana cara kita. Karena menurut saya sampaikannya begini ke anak-anak, Kak, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Gitu kan, berharga. Saya ajak mereka yang sudah besar, yang sudah belajar tentang biologi atau yang IPA, bahwa bagaimana proses mereka ada di dalam rahim ibu mereka, gitu kan, kalian bisa tahu bagaimana perjuangan sel telur dan sperma untuk bisa menjadi seorang anak. Buat saya sampaikan begini, tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan menciptakan sebuah kehidupan di dalam rahim seorang ibu. Sekalipun bagi keluarga kamu adalah merupakan sebuah kesalahan, bener kan, sebuah kesalahan kamu ada di sini, tapi buat Tuhan tidak. Ada cerita indah yang sudah Tuhan kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan dalam perjalanan hidup. Jadi itu pertama, memperkenalkan nilai iman di dalam diri. Jadi semua anak yang diciptakan oleh Tuhan itu berharga. Tuhan punya tujuan. Tidak sembarangan, maaf ya, kalau kalian yang sudah dewasa kadang terlahir dari kecelakaan. Jadi kadang kita menganggap aku nggak sengaja kok, gitu kan, atau mungkin sebuah kesalahan yang lain. Tetapi buat Tuhan tidak. Ada sebuah rencana, ada sebuah tujuan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kamu. Nah, saya di sini, saya bertugas, kamu di sinilah akan menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yuk kita sama-sama lakukan itu. Yang pertama, pasti berdoa, baca Alkitab setiap hari. Kami wajib Kak 4:30. Jadi kalau saya bilang Mas Nizam dengan papahnya bangun 3:30, itu juga membangunkan kami. Tanpa disadari kan, karena dekat kita, tanpa disadari itu membangunkan kami. Jadi ketika mulai, saya juga bilang, Kak 4:30 bangun. 4:30 bangun, Kak terserah yang mau mandi dulu, tapi jam 5 kami harus sudah ada di ruang doa kami. Jadi minimal setengah jam kami berdoa dan baca Alkitab. Itu pagi, sama malam juga. Jadi setelah kami melakukan segudang aktivitas, ini waktu terbaik kita datang dan mengucap syukur sama Tuhan sebelum kita mengakhiri hari kita bersama dengan Tuhan. Itu yang prinsip-prinsip yang saya ajarkan kepada mereka. Dengan mereka berdoa, saya mengajar mereka berdoa, dan dengan saya mengajari mereka membaca Alkitab. Tanpa saya ajari mereka sudah membuka, nggak tahu berapa, maaf ya kalau di versi kalian itu berapa kali mereka khatam Alkitab itu, saya sudah nggak tahu. Kalau setiap hari bisa membaca 5 pasal, 1 tahun itu selesai membaca Injil itu selesai. Kalau setiap hari membaca segitu. Nah, kita sudah 14 tahun sudah banyak begitu. Nah, tujuannya begitu. Dengan mereka membaca tanpa disadari masuk ke dalam otak dan pikiran mereka, dan pastinya diharapkan itu akan menjadi perbendaharaan di dalam hati mereka. Ingat ya, bahwa hati adalah cerminan kehidupan. Benar kan? Apa yang keluar dari mulut, kalau kami punya prinsip itu yang ada di dalam hati. Kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulut juga akan baik. Jadi kan dimulai dari mana? Dari hati. Gitu kan? Hatinya apa? Pikiranmu dulu dengan baik. Karena yang paling berisik kan pikiran, yang paling traveling kan pikiran. Nah, pikirannya baca Alkitab aja dulu. Sampai saya itu tidak pernah mengajari anak-anak membaca dan menulis. Tidak pernah.
kita duduk dari kecil baca Alkitab. Kalau yang belum bisa membaca itu mendengarkan kakak-kakak membaca. Nah, kalau yang sudah belajar membaca di sekolah terbata-bata dalam arti meja ya, kami tunggu. Jadi kami bacanya giliran Kak. Satu ayat sampai semuanya selesai. Bahkan kami yang belajar membaca itu kami akan tunggu sampai kata gitu seperti itu, kami akan tunggu sampai selesai. Dari situ mereka belajar membaca dan menulis. Bisa membaca itu dari situ. Begitu. Itu yang pertama. Nah, setelah kami mengajari nilai iman dengan berdoa dan membaca Alkitab, yang kedua adalah belajar bersyukur. Gitu kan? Kamu ada karena anugerah Tuhan. Kamu lahir karena kebaikan Tuhan, bukan karena kecelakaan, bukan karena kegagalan, bukan karena sebuah hal yang tidak baik, tapi karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan izinkan kamu lahir ke dalam dunia. Dan karena kamu berharga di hadapan Tuhan, maka ketika Tuhan menciptakan sebuah kehidupan, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan. Itu yang kami sampaikan. Kenapa kami tidak mencari sponsor? Itu prinsip iman kami. Kalau Tuhan sudah mengizinkan sebuah kehidupan lahir ke dalam dunia, kamu akan dipelihara dengan caranya sendiri selama kamu tetap ada di dalam jalur yang benar. Jadi kita kan punya aturan dan punya ajaran. Kalau kamu di jalurnya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab kok atas hidupmu tanpa kamu harus merendahkan diri kamu sendiri. Gitu. Kemudian belajar bersyukur. Dan yang terakhir adalah di dalam nilai iman harus belajar mengampuni. Itu fase yang tidak mudah. Mereka yang pertama yang harus tante kejar adalah mengampuni orang tua mereka. Iya, mereka tidak akan bisa mengampuni kalau hati mereka tidak pernah tahu bahwa saya berharga dan saya disayang oleh Tuhan. Benar kan? Tidak akan bisa memberi kalau mereka tidak punya perbendaharaan. Mas Nizam kan gak akan bisa memberi uang 50.000 kalau Mas Nizam gak dikasih dulu sama Bapak dan terima dulu dari Bapak kan? Nah, prinsip hidup kita begitu. Kamu tidak akan bisa mengampuni orang tuamu kalau kamu tidak bisa melihat kasihnya Tuhan di dalam hidup. Jadi mereka harus mengalami pengalaman di mana mereka menikmati kasih Tuhan itu. Tahu bahwa Tuhan itu sayang, tapi berbeda dengan orang yang mengalami. Tahu ya? Di situ kan, jadi ada banyak orang yang bilang bahwa Tuhan itu penyayang, tapi bisa nggak menikmati kasih sayang Tuhan di dalam diri mereka. Jadi tante punya kewajiban itu. Kamu harus full tangki hatimu dengan kasih Tuhan, pasti kamu akan bisa mengampuni orang tua. Hukum yang pertama yang kami sampaikan adalah kalau kamu bisa mengampuni orang tua, hidupmu pasti berhasil. Susah nggak? Banget. Nangis nggak? Nangis. Guling-guling nggak? Guling-guling. Ketika mereka sudah tamat SMP besar, saya akan izinkan mereka kembali ke keluarga mereka masing-masing. Pulang, ini papamu, ini mamamu. Saya pasti akan menceritakan alasan kenapa kamu dititipkan di sini dengan versi saya, dan silahkan kamu cari tahu dengan versi mereka. Setelah itu, kamu boleh mengambil keputusan. Kamu tetap akan stay di panti atau kamu akan kembali kepada keluarga. Masih bersyukur kalau mereka diterima oleh keluarga mereka. Nah, akan menjadi luka yang kedua dan yang paling lebih sakit ketika mereka kembali di usia itu dan mereka tidak diterima. Wah, itu tante juga ikut berdarah-darah itu. Saya hanya menggenggam tangan mereka dan cuma katakan, it's okay kakak, kita baik-baik saja. Ada Tuhan yang pasti menolong kita. Dan setelah itu, dengan melihat adik-adik atau teman-teman yang ada di sini, itu sebenarnya mereka yang tertolak. Jadi kalau mereka yang tidak tertolak, pasti kan mereka akan kembali ke keluarga. Tapi kan yang tidak kan mereka akan tetap stay di sini. Gitu kan. Tapi kalau mereka seandainya tidak mau stay di sini, maaf ya, dan mereka tidak diterima di keluarga, mereka kan tetap akan, karena ketika itu harus meninggalkan panti seperti itu. Nah, tugas tante juga sama. Ketika mereka tertolak yang kedua kan berarti tante harus menyembuhkan kesehatan mental yang kedua lagi. Itu kan trauma yang paling berat di fase remaja kalian, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri.
gitu. Jadi setelah mereka bisa, gak apa-apa, saya harus menyampaikan itu pengampunan itu kan. Saya bilang bahwa kami hukumnya bahwa menghormati orang tua itu adalah hukum yang pertama, hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi di ajaran kami mengatakan bahwa setelah kita selesai dengan hubungan kita dengan Tuhan, hukum yang pertama antara manusia dengan manusia adalah, bagi kami adalah hormatilah orang tua. Dan itu yang harus saya sampaikan kepada anak-anak. Menghormati orang tua itu di dalam Alkitab atau di dalam kitab kami tidak ada orang tua yang baik, orang tua yang kaya, orang tua yang sehat, tapi cukup hormatilah orang tua. Nah, artinya juga mereka tidak bisa menuntut orang tuaku kayak gini kok, aku nggak membandingkan dengan kehidupan di dunia. Kalau orang tua baik ya aku hormati, ya kalau orang tua yang begini aku hormati. Tidak. Batas menghormati itu apapun yang terjadi hormati dia. Tapi bukan berarti kompromi kan? Hormati aja. Datang, sowan, papa, mama, selamat Natal, selamat Lebaran, selamat sesuai dengan versi mereka, datang. Saya suruh datang. Bahkan kak, kamu sudah kuliah, sudah punya uang tabungan, sudah tante, belikan buah. Datang ke papa, mama, salin papa. Iya, walaupun kadang masih menangis hati. Tapi itu yang harus saya sampaikan. Dan ketika mereka selesai itu, aman itu mereka, have fun. Karena mereka sudah bebas dari diri mereka. Karena saya cuma katakan, ingat ya, kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih orang tua seperti apa yang akan melahirkan kita. Tapi kamu bisa menentukan masa depan sendiri. Gitu kan? Kamu bisa memilih masa depanmu sendiri. Tapi kalau kamu memilih dari keluarga seperti apa, kamu nggak punya hak untuk memilih. Kamu terlahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi kamu bisa memilih masa depanmu sendiri. Kamu akan fokus dengan masa lalu kamu yang buruk, atau kamu akan lebih fokus dengan pilihan yang bisa kamu pilih, gitu kan? Jadi itu yang saya tante sampaikan. Dan kemudian setelah kita keimanan kita bisa mengampuni, kita bisa, itu artinya kalau kita bisa mengampuni kan berarti kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang paling penting untuk membangun kesehatan mental. Dan yang selanjutnya adalah tante akan mengatakan bahwa kecuali hati kita sehat, fisik kan harus sehat. Nah, anak-anak tidak boleh jajan sembarangan. Artinya pola makannya harus benar-benar tercover. Jujur, kami anak-anak dari TK sampai kuliah, kami tidak ada uang saku, Kak. Bawa bekal dari rumah. Tante akan selalu ada untuk membuatkan makanan. Sebisa tante. Jadi begitu. Kalau yang kata tante aku pulang siang, oke, bawa bekal 2 ya, tepaknya. Gitu. Jadi seperti itu, dan kami saya akan berjuang bahwa pasti akan sayur, protein, karena mereka kan masa pertumbuhan proteinnya harus cukup ya. Nah, protein, kemudian kalau mereka kepingin makanan di luar, kita share. Tante, cilok yuk, bikin sendiri, empek-empek bikin sendiri. Kalau mereka di fase libur. Tapi kalau sekolah kan waktu tante sudah maraton dengan sarapan, bikin bekal, bawa bekal, kemudian sore harus pulang dengan mereka sudah harus siap makan, seperti itu. Jadi sangat meminimalkan makan di luar. Dan kebetulan di sekolahnya anak-anak itu, di SD dan SMP mereka punya kantin yang tidak menjual produk pabrik. Jadi semuanya buatan homemade semua, jadi real food semua. Dan anak-anak memang diwajibkan membawa makanan dari rumah. Dan mereka juga tidak boleh minum air kemasan. Jadi mereka hanya dianjurkan membawa tumbler. Jadi sudah disiapkan minuman di kelas-kelas, dan ada sebuah tandon besar yang mempersiapkan minuman mereka. Jadi kalau di sekolah anak-anak itu nggak ada air mineral. Jadi bawa tumbler semua, jadi bawa bekal air minum, bawa makan sendiri, kemudian di jam istirahat semua wajib makan bersama di kelas mereka masing-masing. Begitu. Jadi kan dari situ kami didukung oleh sekolah untuk menerapkan itu, karena kesehatan kita tergantung dari apa yang masuk ke dalam tubuh. Bener kan? Jadi terus kemudian setelah makanan sehat kami tante berusaha bahwa ini makanan, apalagi kayak abet kan harus terjaga, nggak boleh makan yang berpengawet. Gitu kan, abet itu tidak boleh kena matahari banyak, tidak boleh kena debu banyak, jadi itu kan protek. Secara logika bisa nggak sembuh lupus? Puji Tuhan, dia nggak pernah kambuh di usia sampai dia ketahuan di TK, Kak, 4 tahun. Logikanya kan sangat susah, tapi dengan pola hidup dan pola makan
Puji Tuhan sampai hari ini dia aman. Dan yang ketiga adalah harus olahraga. Nah, olahraganya gimana? Kalau tante nih jalan nih di Pangsar, kalau mereka kadang mereka itu tante lebih nggak kasihan sama mereka ya. Kalau nanti lihat itu ada tempat minyak yang 5 liter, mereka isi air kak, angkat beban. Saya nggak tega, saya belikanlah double. Ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, bahkan kami punya yang 10 kilo. Itu mereka yang laki-laki kan kepengen, mereka lakukan itu. Gitu. Kalau enggak di lantai 3 cuma muter. Berapa ribu langkah kak? Kami kan setiap pagi setelah doa pagi sebelum sarapan dia akan muter sambil dengerin lagu di jalan. Berapa ribu? 2.000 langkah. Oke, cukup. Sebelum Abe juga begitu. Sebelum berangkat sekolah minimal 15 menit dia akan angkat beban. Abe, Nathan, begitu dia akan angkat. Entah itu, aku lagi malas ke atas mah di kamar aja lah angkat bebannya. Ada double-nya 10 kilo di dalam situ karena di bawah air. Yang seperti itu untuk proses menjaga, karena setelah kita rohaninya kita sehat, tapi kan jasmani kita juga harus sehat. Caranya tante cuma seperti itu. Dan yang terakhir yang tante ngajarin sama anak-anak adalah, maaf ya, kalau di agama kalian kan zikir, kalau di orang luar kan yoga, semadi. Kalau kami punya waktu saat teduh. Saat teduh itu dimana kamu cuman kamu sama Tuhan aja. Gitu. Jadi benar-benar kita menghilangkan, melupakan semuanya, dan itu terserah mereka mau melakukan kapan dan di mana. Tapi yang penting dalam sehari punya waktu untuk kamu cuma diam. Kalau orang Buddha semadi mengatur pernafasan, dan itu kami lakukan. Bagi pernafasan, bagaimana cara supaya kita merefresh semuanya. Tante juga sama. Ketika habis doa malam, habis jam makan malam itu sebelum doa malam bersama, tante bilang, tante waktunya sendiri ya, kalau boleh. Tante akan masuk kamar, tutup kamar, tante cuma setel lagu, gitu, lagu rohani, diam aja. Tante cuma bersyukur aja sama Tuhan, tanpa ngomong apapun, tanpa istilahnya Tuhan lebih tahu kok apa yang terjadi. Jadi yang bisa aku lakukan cuma satu, bersyukur aja sama Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga bagaimana mereka memperbaiki semua di dalam proses-proses hidup mereka. Nah, walaupun tidak semuanya goal ya Mas ya, tidak semuanya berhasil, tapi paling tidak dari semua anak-anak yang ada, sebagian besar lebih bisa tercapai begitu, walaupun kembali semuanya di free will. Bener kan? Tahu tentang kehendak bebas, bahwa setiap anak punya kehendak bebas untuk menentukan. Mau sehebat apapun tante berjuang, memegang, berdoa, maaf ya, kadang-kadang kalau dalam bahasa kalian bisa dirupiah dan lain sebagainya, tapi kalau dari si anak itu tidak punya sebuah kerinduan untuk dia menjadi lebih baik, semuanya sia-sia. Ada satu anak yang punya tekad begini, Kak, ingat ya, mamahmu di penjara, papahmu judi dan mabuk sampai hari ini, itu di depan mata. Nathan kan orang Batak. Nathan melihat papahnya setiap hari, tapi dia cuma komitmen begini, ingat masa lalu begitu. Walaupun secara psikologi genetik itu 20% ya, tetapi kadang mengalahkan yang 80%. Tidak mudah untuk keluar dari genetik itu. Hanya anak-anak yang punya tekad yang kuat, mereka mau berjuang untuk keluar dari masalah mereka. Kan cuma bilang begini, tapi kan aku dibesarkan tadi. Ketika dia pulang ketemu papahnya, ya dia nangis. Papahnya pemabuk sampai hari ini. Mamanya di penjara yang sampai hari ini dia nggak. Kalau Nathan tahu aja, dia tahu, tapi nggak ngerti orang tuanya seperti apa. Dan ketika SMA dia harus kembali dengan kasar orang tuanya menolak. Dan saya menggenggam tangannya, dia pasti nangis gitu kan. Nangisnya itu bukan nangis yang gerut-gerut, tapi air matanya terus mengalir. Itu berat banget. Saya cuma genggam tangannya. Kak, kita berjuang bareng-bareng. Setelah itu dia berjuang, iya tante, aku mau jadi perawat. Kenapa jadi perawat? Di sisa hidupku yang banyak menerima penolakan, aku bisa menolong.
Jadi tujuannya begitu. Kamu sudah ditolong banyak orang, kalau bisa kamu bisa membantu banyak orang. Nah, salah satunya berarti bisa dikatakan berhasil dong. Bagaimana tante bukan untuk saya cuma bilang begini kok Pak. Ingat ya, gaji itu bukan tujuan, upah itu bukan tujuan, tetapi apa yang ingin kamu kerjakan itu tujuan. Jadi tujuannya bukan aku kerja supaya kaya, enggak. Kamu kerja buat apa? Membantu banyak orang. Maka hasilnya itu akan ngikutin kamu. Jadi kadang yang menurut tante merasa bahwa kadang ada anak-anak yang salah di dalam menurut tante gitu ya, yang salah bahwa yang penting maaf ya, karena terlalu lama jadi anak panti kan dengan segala kesederhanaan capek nih jadi orang miskin kan. Yang penting aku kaya aja. Nah, jadi kan kalau tante salah mendidik kan begitu kan. Yang penting aku kaya saja, apapun yang terjadi, apapun jalannya, apapun yang dilewati, oh iya Pak, yang dilewati yang penting aku kaya. Nah, tante nggak mau itu. Kamu boleh jadi kaya karena kaya itu tidak dosa, tapi yang penting jangan. Nggak usah memadamkan cahayanya orang lain untuk kamu bisa bersinar. Tidak usah menginjak orang lain untuk kamu bisa naik tinggi. Dan tidak usah mematahkan sayapnya orang lain untuk kamu bisa terbang. Karena kamu punya kekuatan sendiri untuk sampai di sana. Jadi itu yang harus benar-benar dipres. Karena kalau tidak jangan sekarang Kak. Maaf ya remaja, begitu skincare-nya mahal. Godaan terbesar, maaf kan perempuan, godaan terbesar di situ. Remaja, baru saya bilang remaja, perempuan gitu. Kalau nggak kuat kan, maaf akan mengalahkan segala cara untuk bisa menjadi sama dengan orang lain. Saya cuma bilang, setiap kita punya orbitnya masing-masing. Jadi kan planet kan punya orbitnya masing-masing. Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang. Karena kita punya tracknya sendiri. Itu kan yang harus dibatasi ke anak-anak. Kalau tidak, wah mereka bisa kemana-mana. Yang penting aku kaya, yang penting aku sukses, yang penting aku jadi sarjana. Oh nggak bisa. Kita punya jalurnya. Kalau kamu tidak lewat jalurnya itu, tante akan cambuk kamu. Untuk kamu tetap ada di jalur. Kalau kamu nggak mau dicambuk tante, Tuhan pasti akan nyambuk sendiri. Bener kan? Ada keadilan Tuhan dalam perjalanan hidup kan? Nah, jadi itu yang bisa tante kerjakan ke mereka supaya kamu harus jadi sukses. Jalannya benar. Tante nggak akan bangga. Kamu bilang, tante nih aku kuliah, aku kerja bisa sukses. Caranya apa? Nipu orang, bohong dan lain sebagainya. Harus seperti tadi, nggak perlu memadamkan cahayanya orang untuk kamu bisa bersinar. Tidak perlu menginjak orang lain untuk kamu bisa naik tinggi. Dan tidak usah mematahkan sayapnya orang untuk kamu bisa terbang. Kamu punya cerita indah sendiri yang sedang Tuhan kerjakan. Yuk capai. Begitu. Jadi tante pikir itu sudah cukup lah, karena kalau terlalu banyak berat banget juga buat mereka. Jadi bukan memperbaiki mental, nanti mentalnya mereka semakin berat lagi. Jadi gitu Kak. Oke. Lanjut aja ya tante. Pertanyaan selanjutnya. Di sini fasilitas kan ada pembelajaran dan ada. Fasilitas pembelajarannya tuh apa aja sih yang ada di panti ini? Kalau fasilitas pembelajaran secara buku, kalau buku kan dari sekolah ya, kami punya perpustakaan, tapi maaf perpustakaannya itu maaf ya hampir tidak terpakai. Jadi kami punya buku-buku, maaf ya, kami itu punya komik juga yang sebenarnya dulu sebelum punya media sosial itu kami bacanya komik dari Naruto, dari Doraemon, kami punya semuanya dan bahkan pernah dulu tak kasih ke RT untuk dijual karena kami nggak muat, begitu kan. Ada perpustakaan juga dari kamus bahasa, tapi kan sekarang kami medianya kan sudah berbeda, jadi kayaknya perpustakaan sudah nggak tersentuh. Paling-paling kalau mereka gabut aja dan kangen masa lalu sambil membersihkan debu-debu yang tidak tersentuh, kadang mereka bisa begitu. Tapi satu anak pasti punya HP satu, dan kemudian satu anak punya media laptop atau komputer satu. Jadi mereka sudah punya itu. Kalau nggak punya laptop ya berarti ada komputer, begitu. Karena maaf ya, kalau komputer itu adalah punya panti, tetapi kalau laptop itu ada yang punya panti bersama, tetapi ada yang punya pribadi. Yang punya pribadi dari mana tante? Maaf ya, anak-anak itu menabung. Kenapa anak-anak itu tidak jajan? Karena harus menabung.
Jadi mereka bisa beli HP dengan uang mereka sendiri. Dari mana mereka punya uang? Maaf, kalau di sekolah anak-anak di Lentera itu ada sebuah apresiasi dari sekolah ketika anak-anak punya prestasi atau mewakili lomba keluar. Hadiahnya itu punya anak-anak dan sekolah memberi apresiasi. Dari situlah mereka dikumpulkan, ditabung. Kemudian kebetulan ada satu jemaat gereja dulu, kalau nilai anak-anak itu 9 di rapot, mereka dapat 10.000. Dari mereka kecil loh ya, itu bukan dari mereka kecil gitu. Nah, seperti Mika, Nathan, semuanya itu bisa menabung dari situ. Mereka punya itu. Jadi tante galak nih, kayak tukang kredit, tabung. Sampai hari ini mereka kuliah, mereka dapat uang saku, uang transport. Contohnya sekian kayak gitu. Kemudian kalau Nathan ke kuliah ke Semarang kan Transjateng kan cuma sekarang 1.000. Nah, uang itu mereka tabung. Mereka nggak jajan juga. Bolehlah sekali-sekali mereka, nama maaf ya, sudah tahu dunia Semarang kayak gitu. Paling tidak tahu campur, tahu lah. Atau mungkin tante kita makan di Ricis ya, tante kita makan di situ boleh, tapi harus ada uang tabungan budget mereka. Kak, bulan ini belum nabung, ini tak uang tabungan mereka. Gak boleh dilihat ya. Tapi ini sebagai bukti bahwa mereka akan menulis sendiri dan uangnya diserahkan. Mereka tahu uang mereka berapa. Jadi kenapa saya taruh segini kan mereka bilang, tante aku nabung ya. Ya gitu, uang ditaruh, mereka tulis sendiri di sini. Jangan bohong ya, tiba-tiba ditulis boleh nggak tante? Enggak, mereka sudah terbiasa dengan itu seperti itu. Jadi mereka punya HP masing-masing, kemudian mereka juga punya laptop masing-masing. Kemudian kalau WiFi kan pakai WiFi ya, tetapi kan ada anak-anak yang harus sekolah di luar yang tetap menggunakan kuota mereka. Ya mereka yang sudah gede bisa memanage kapan mereka beli kuota, seperti itu. Paling kadang minta uang ya atau ambil uang tabungan untuk bisa beli kuota karena mau ujian, begitu bisa. Gitu. Dan kalau di sekolah juga mereka sekolah kan ada WiFi-nya masing-masing. Dan tidak semua, tidak setiap hari mereka bawa, nggak boleh. Jadi kalau seandainya kalau di SMP atau SD akan ada pemberitahuan bahwa atau bapak dan ibu anak-anak diwajibkan membawa HP karena ada pembelajaran begitu. Karena kalau tidak mereka membawa HP dan itu pasti akan disita. Dan disitanya diambil setelah penerimaan rapor. Ada lagi? Udah komplit ya kayak. Cukup gitu ya. Silakan kalian rangkum sendiri. Tapi itu yang bisa tante lakukan dan pastinya minta bantuan doa karena panti ini berdiri doa orang-orang baik yang akan mengantar mereka untuk mereka sampai pada perkenanan Tuhan. Jadi tujuan panti ini cuma satu Kak, bukan sukses secara duniawi itu harus ya karena mereka harus menjadi orang sukses, tapi paling tidak mereka mencapai perkenanan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Begitu ya. Jadi doakan kami, doakan adik-adik dalam perjalanan ini supaya mereka sampai dari apa yang mereka inginkan ya. Jadi ini puji Tuhan Dista sudah diterima di Elizabeth juga. Jadi ya perjuangannya berat Kak, bangun berangkat setengah 6, jam 5. Karena jam 7 kan harus sudah mulai pembelajaran. Dan mereka kan kalau di Elizabeth itu blok, bukan SKS. Jadi blok sistemnya. Nah kalau blok itu kan dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore mereka baru selesai. Kadang sampai rumah jam 7 dengan terkatung, sudah habis energinya. Tapi saya bilang, ingat kalau kamu mau maju, siap enggak? Saya kan setiap keputusan harus ada konsekuensinya. Dan tante akan memberikan kamu ngambil keputusan ini, konsekuensinya ini. Siap enggak? 5 tahun loh karena ada profesi. Bukan waktu cuma sebulan, wah senang-senang naik BRT 1 hari 2 hari senang-senang, tapi ini 5 tahun kamu akan jalan. Bisa nggak? Bisa. Oke. Kalau sudah maju nggak boleh mundur. Kamunya begitu kan? Kalau sudah maju nggak boleh mundur apapun yang terjadi. Tante galak, apapun yang terjadi nggak boleh mundur. Oke, jalan. Pilih pada waktu itu asrama. Asrama mau asrama, tapi kalau asrama karena maaf ya beasiswa kan harus ikatan dinas. Semakin biaya yang besar kan ikatan dinasnya semakin panjang. Saya bilang enggak lah, laju aja. Oke, bawa makannya dari rumah. Ya, jadi jam 5 tante sudah harus siap tepak untuk mereka dibawa. Iya, yang Nika juga dari UKSW ingat ya. Kalau Nika juga lewat jalur. Kalau dia kebetulan lolos KIP. Dia lolos KIP, jadi ya KIP-nya dari pemerintah bisa untuk transport, wirawiri dan
walaupun motornya etek-etek bisa mengantar dia sampai sana lah begitu. Mereka nggak peduli, oh nggak apa-apa pakai motor etek-etek, yang penting kuliah. Begitu. Jadi gengsinya sudah hilang, sudah hilang. Saya mau kuliah begitu. Gitu ya Mas Nizam ya. Kalau ada kurang nanti boleh WA Tante, boleh bertanya lagi, atau kalau mungkin ada kesalahan boleh juga diulang. Jadi kita sama-sama membantu. Kemarin juga Kak Catur menyelesaikan proyek akhir karena dia pendidikan matematika kan. Jadi harus mengajar. Jadi mengumpulkan anak-anak datang ke sini untuk angketnya untuk dibuat seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kapan-kapan boleh main. Kalau mau ketemu sama yang ada boleh di atas nanti sambil lihat-lihat. Kalau mau lihat visi misinya itu tinggal difoto nanti video begitu. Oke Kak, silakan diminum air.